Pernahkah kalian masuk ke minimarket atau toko kelontong? Niatnya cuma mau beli sebotol air mineral, tapi begitu sampai di kasir, keranjang belanja kalian tiba-tiba penuh. Tenang, kalian tidak sendirian. Fenomena ini bukan kebetulan, tapi hasil dari sebuah strategi cerdas yang dirancang dengan sangat teliti oleh para perito. Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik tata letak toko yang kelihatannya sepele, tapi ternyata punya dampak besar terhadap isi dompet kita. Coba deh perhatikan, barang-barang kebutuhan pokok yang paling sering kita cari, seperti beras, minyak goreng, telur, atau bahkan air mineral, hampir selalu diletakkan di bagian paling belakang atau paling ujung toko. Kenapa begitu? Apa tujuannya mempersulit kita? Justru sebaliknya, ini adalah cara mereka untuk mempermudah kita menemukan barang-barang lain yang mungkin tidak kita butuhkan, tapi akhirnya kita beli juga. Strategi ini dikenal dengan nama penempatan destinasi. Barang-barang kebutuhan pokok itu adalah destinasi atau tujuan utama kita datang ke toko. Dengan meletakkannya di paling belakang, toko secara tidak langsung memaksa kita untuk melakukan perjalanan melintasi seluruh area toko. Sepanjang perjalanan inilah petualangan belanja yang sesungguhnya dimulai. Saat kita berjalan dari pintu masuk menuju rak beras di ujung sana, mata kita akan disuguhi berbagai macam produk yang ditata dengan sangat menarik. Kita akan melewati lorong-lorong yang penuh dengan camilan renyah, biskuit aneka rasa, coklat yang menggoda, sampai minuman bersoda yang dingin. Setiap produk seolah-olah memanggil, "Beli aku." Kamu butuh aku untuk teman nonton film malam ini. Tata letak ini bukan tanpa perhitungan. Para ahli psikologi konsumen dan desainer retail bekerja sama untuk menciptakan sebuah jalur perjalanan pelanggan atau customer journey yang optimal. Mereka tahu persis di mana harus meletakkan produk-produk impulsif, yaitu barang-barang yang tidak ada dalam daftar belanja kita tapi sering kita beli karena tergoda sesaat. Biasanya, produk-produk ini ditempatkan di sepanjang rute utama menuju barang kebutuhan pokok. Misalnya, di sebelah rak mie instan, kita mungkin akan menemukan telur atau sosis. Logikanya, wah, sekalian aja beli telurnya buat campuran mie nanti. Atau di dekat rak kopi dan teh, berjejerlah gula dan biskuit. Pikiran kita langsung menyambung, enak nih ngopi sore sambil ngemil biskuit. Semua ini dirancang untuk menciptakan asosiasi dan memicu pembelian yang tidak terencana. Coba kita pikirkan lagi, perjalanan kita belum selesai. Setelah mengambil barang pokok yang kita butuhkan di belakang, kita harus kembali lagi ke depan untuk membayar di kasir. Artinya, kita harus melewati lorong-lorong yang berbeda lagi. Mungkin di perjalanan pulang ini, kita melewati rak produk perawatan diri, sabun, sampo, atau bahkan perlengkapan kebersihan rumah. Tiba-tiba kita teringat, oh iya, sabun cuci piring di rumah sudah mau habis. Dan masuklah satu barang lagi ke keranjang. Efek dari strategi ini sangat kuat. Kita datang dengan niat membeli satu atau dua barang, tapi keluar dengan membawa 5, 6, atau bahkan 10 barang. Setiap langkah kita di dalam toko adalah peluang bagi peritel untuk menjual lebih banyak. Mereka memanfaatkan sifat alami manusia yang mudah terdistraksi oleh visual yang menarik dan penawaran yang menggoda. Tidak hanya penempatan di bagian belakang, ada lagi trik-trik lainnya. Pernahkah kalian sadar kalau produk-produk yang harganya lebih mahal atau dari merek terkenal seringkali diletakkan sejajar dengan mata orang dewasa? Ini disebut eye level is by level. Produk yang paling mudah kita lihat adalah produk yang paling mungkin kita beli. Sementara itu, produk yang lebih murah atau dari merek yang kurang populer seringkali diletakkan di rak paling atas atau paling bawah, sehingga kita harus sedikit berusaha untuk mencarinya. Bahkan area sekitar kasir pun menjadi zona perang psikologis. Area ini sering disebut zona impuls. Disinilah diletakkan permen, coklat batangan, baterai, atau majalah. Barang-barang kecil yang harganya tidak seberapa, yang bisa kita ambil sambil menunggu antrian tanpa perlu berpikir panjang. Cuma nambah beberapa ribu rupiah, pikir kita. Tapi bayangkan jika ribuan pelanggan berpikir hal yang sama setiap harinya. Keuntungan yang didapat toko dari zona impuls ini sangatlah besar. Jadi, apa tujuan utama dari semua ini? Sederhana, untuk meningkatkan waktu yang kita habiskan di dalam toko. Semakin lama kita berada di dalam, semakin banyak produk yang kita lihat, dan semakin besar kemungkinan kita untuk membeli lebih banyak. Perjalanan dari pintu depan ke rak beras di belakang bukanlah sekadar jarak fisik,
tapi sebuah perjalanan psikologis yang dirancang untuk membuka dompet kita selebar-lebarnya. Sekarang, setelah tahu rahasia ini, apakah artinya kita harus berhenti belanja di minimarket? Tentu saja tidak. Informasi ini justru bisa menjadi senjata kita untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas dan bijak. Lain kali saat kalian masuk ke toko, coba perhatikan tata letaknya dengan lebih saksama. Sadari setiap upaya toko untuk menarik perhatian kalian. Berikut beberapa tips yang bisa kalian terapkan. Pertama, dan ini yang paling penting, selalu buat daftar belanja sebelum pergi, dan berpegang teguhlah pada daftar itu. Kedua, jika kalian benar-benar hanya butuh satu atau dua barang, coba fokuskan pandangan kalian dan langsung menuju ke tempat barang itu berada. Anggap saja kalian sedang menjalankan sebuah misi rahasia. Jangan biarkan mata kalian berkelana ke rak-rak lain. Ketiga, coba biasakan untuk melihat kerak bagian atas dan bawah. Siapa tahu ada produk serupa dengan harga yang lebih terjangkau yang terlewatkan. Keempat, waspadalah saat berada di dekat kasir. Kuatkan iman kalian dari godaan camilan-camilan kecil yang menanti di sana. Dan yang terakhir, mungkin terdengar aneh, tapi cobalah untuk tidak membawa keranjang belanja jika kalian hanya berniat membeli sedikit barang. Ini akan membatasi jumlah barang yang bisa kalian bawa. Memahami psikologi di balik tata letak toko bukan berarti kita membenci para peritel. Ini adalah bagian dari strategi bisnis yang sah. Namun, sebagai konsumen, kita juga punya hak untuk mengendalikan pengeluaran kita sendiri. Dengan pengetahuan ini, kita bisa mengubah pengalaman belanja dari yang tadinya sering kalap menjadi lebih terkontrol dan efisien. Jadi, sekarang kalian sudah tahu kenapa perjalanan membeli telur atau beras terasa seperti sebuah petualangan panjang di dalam toko. Semua itu sudah dirancang. Kalian telah berhasil menaklukkan strategi cerdas para peritel. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman menarik atau tips lain seputar belanja cerdas di minimarket? Jangan ragu untuk berbagi cerita kalian di kolom komentar di bawah ini. Diskusi kita bisa membantu banyak orang lain untuk lebih bijak dalam berbelanja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa membuat kalian menjadi pembeli yang lebih cerdas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar rahasia dunia bisnis dan konsumen. Sampai jumpa di video berikutnya.